Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Madinah, NIM 19 13 30 34, dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi tentang isu-isu internasional terkait akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation (MNC) adalah perusahaan yang menjalankan bisnis lebih dari satu negara dalam satu volume di mana kesehatan perusahaan dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Dalam lingkungan internasional, pilihan atas struktur perusahaan lebih kompleks daripada isu mengenai struktur sentralisasi versus desentralisasi. Perusahaan multinasional biasanya terdesentralisasi dengan cabang-cabang yang secara keseluruhan dimiliki oleh induk perusahaan. Beragamnya sistem hukum di tempat perusahaan beroperasi memerlukan pertimbangan yang matang mengenai struktur perusahaan. Yang kedua yaitu impor dan ekspor. Impor adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Impor dan ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual atau beli barang di dalam negeri. Ada beberapa peraturan ekspor dan impor yang harus dipenuhi serta sistem tarif yang berbeda antara negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing atau Virgin Trade Zone, yaitu area dari suatu bagian yang secara fisik ada di wilayah suatu negara, tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut. Berbagai keuntungan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat diperoleh dengan beroperasi di zona perdagangan asing ini, antara lain penundaan pembayaran bea masuk dan kerugian terkait dengan modal kerja, perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir bertarif lebih rendah, dan lain-lain. Akuntan manajemen harus memahami biaya yang muncul dari bahan-bahan yang diimpor. Dia harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan asing dalam mempertimbangkan lokasi pabrik. Adanya fakta perdagangan antara berbagai negara juga akan mempengaruhi besarnya tarif yang dibebankan, antara lain memungkinkan tarif impor yang lebih rendah atau barang-barang yang diproduksi di negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan. Yang ketiga yaitu anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Suatu perusahaan mungkin saja membeli perusahaan di luar negeri dan menjadikan anak perusahaan yang berdiri sendiri. Strategi ini cukup sederhana karena perusahaan asing tersebut telah memiliki outlet produksi dan fasilitas produksi serta distribusi yang telah mapan. Bila undang-undang suatu negara mengizinkan, MNC dapat juga mendirikan perusahaan anak atau kantor cabang di negara tersebut. Contohnya di Irlandia, misalnya perusahaan asuransi dan software Amerika Serikat telah mendirikan kantor-kantor cabang. Nah, itulah materi yang saya terangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janet Tendri Leleang, NIM 19 13 30 36 akan menjelaskan poin 4 dan 5. Baiklah, yang poin 4 adalah joint venture. Joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, kecuali para pihak memutuskan untuk terus bekerja sama.
Hal yang harus diperhatikan dalam sistem joint venture adalah yang pertama, tujuan khusus, yang kedua, kesepakatan, dan yang ketiga durasi tertentu, keempat pembagian keuntungan, dan yang kelima adalah struktur usaha. Selanjutnya ada ada pertukaran mata uang asing atau valuta asing atau falas adalah tukar menukar antara satu mata uang dengan mata uang dari negara lain. Pasar falas merupakan salah satu pasar dengan nilai perdagangan terbesar di dunia, mengalahkan saham dan instrumen keuangan lainnya. Fungsi pasar valuta asing itu sendiri yang pertama ada untuk perdagangan internasional. Seiring globalisasi, makin dekatnya jarak karena teknologi dan kemajuan perdagangan semakin meningkat dan falas menjadi semakin penting. Yang kedua ada turisme. Saat jalan-jalan ke luar negeri, butuh uang di negara tersebut atau paling tidak butuh membawa dolar agar saat nanti sampai di negara tujuan ya kita tidak kesulitan untuk melakukan segala transaksi. Dan yang ketiga berguna untuk investasi. Ini fungsi falas yang paling besar tetapi juga paling kontroversial. Baiklah, segitu penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang keenam, hedging. Lindungan nilai atau hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Lindungan nilai adalah suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut. Lindung nilai juga dilakukan terhadap mata uang dan dilakukan oleh para investor guna melindungi investasinya di negara lain. Tujuan dari hedging untuk mengurangi adanya risiko kerugian dalam kegiatan bisnis, tapi tidak semua lindungan nilai terkait dengan dunia bisnis. Lindungan nilai juga dapat mengatasi risiko bagi kepentingan nilai makro maupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Contoh bentuk lindung nilai yang pertama, kontrak serah atau kontrak berjangka adalah salah satu bentuk lindung nilai untuk mencegah risiko pergeseran harga pasar. Yang kedua, mengurangi risiko kurs, dilakukan lindungan nilai dengan membuat kontrak forward. Untuk bentuk ini disebut kontrak forward yang dinamakan juga posisi beli dolar forward atau long forward dolar. Yang ketiga, kontrak future atau perusahaan menyetujui harga barang yang akan dibeli pada tahun 2018 untuk dijual pada tahun 2019. Yang ketujuh, etika dalam lingkungan bisnis internasional. Etika bisnis adalah standar nilai yang menjaga pedoman atau acuan segenap anggota organisasi dalam berperilaku, mengambil keputusan, serta mengoperasikan bisnis yang etik. Sedangkan etika bisnis internasional adalah prinsip-prinsip dalam dunia internasional yang mengatur tata cara tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Pentingnya etika bisnis internasional dilihat dari perusahaan multinasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Yang keempat, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak.